Haleluya, puji muliakan nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu dan brothers and sister semuanya. Sekali lagi shalom. Boleh katakan di samping kiri kananmu, apakah kamu siap? Ya, harus siap ya. Haleluya. Mari kita sama-sama, kita mau datang di hadapan hadirat Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita sama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Maha besar Allah Bapa kami dalam kerajaan surga. Bapa kami puji sembah dan sapa lihat anak-Mu Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih banyak Bapa yang baik untuk setiap cinta, kasih dan anugerah yang kami terima sampai dengan detik hari ini Bapa. Pagi hari ini Tuhan kami mau datang di depan hadirat membawa sujud syukur kami. Kami mau Tuhan mempersembahkan kehidupan kami Tuhan sebagai persembahan yang kudus, yang hidup dan yang berkenan di depan hadirat-Mu. Oh, tapi sebelum itu Bapa, mari Engkau layakkan kami, setiap kami yang ada Bapa, karena kami siap memuji, membesarkan, memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Biarlah ibadah ini boleh jadi dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. I love you Lord. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama katakan, I love you Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Katakan, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Mari kita katakan, I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. And I know you as a father, I know you as a friend, and I have lived on the goodness of God. Katakan dari hatimu, and all my life you have been faithful. And all my life you have been
been so, so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. Katakan dari hatimu, oh, and all my life you have been faithful, oh Jesus, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. Oh, your goodness is running after me. Your goodness is running after me. And I lay down, I surrender now, I give you everything. Your goodness is running after me. Cause lay down, so I lay down, I surrender now, I give you everything. Your goodness is running after me. Katakan, and all my life you have been faithful. All my life, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. Oh, and all my life you have been faithful. Oh, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of, and I will sing, and I will sing of the goodness of God, and we'll sing, and I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Mari kita satu dalam penyembahan kita. Oh, sungguh karena kebaikannya. Oh my life, you have been faithful. Oh, mari kita sembah Dia, mari kita puji, mari kita tinggikan namanya. Oh, so my life you have been faithful. Of you, karena kebaikanmu.
sendiri, kita mau katakan sama-sama. Dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Katakan, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar, namamu besar termulia. Katakan sekali lagi, namamu besar termulia. Dengan kemuliaan bagimu Bapa. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Katakan dari hatimu, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari sama-sama kita katakan dari hati kita. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Katakan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati
Mari sembah Dia, tinggikan namanya, agungkan Yesus. Engkau layak kami sembah, Engkau layak kami tinggikan. Urala barala barala basyanda ya rala basyekana rala barala barala mana. Irala barala barala barala. Irala mana na barala maya rala barala basyanda ya rala boya. Irala boya rala basyanda. Kami agungkan Engkau, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Engkau layak disembah, layak diagungkan. Hormat kami padamu, we worship You Jesus. Ralama ralama ya ralama syona. Yesus, sebab Kau layak disembah, layak ditinggikan Tuhan. Oh Yesus, oh makasih Tuhan. Oh Yesus, makasih Yesus, makasih Tuhan Yesus, makasih. Kami sembah Tuhan Yesus. Lawat kami Tuhan, lawat jamah kami, zamah kami ya Tuhan Yesus. Yesus, terima kasih, makasih, makasih. Biarlah Kau hampiri kami ya Tuhan Yesus. Pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami rindu Tuhan menjamah, melawat kami. Siang ini kami rindu berjumpa secara pribadi Tuhan. Hati kami terbuka untuk Tuhan. Tuhan, kami tahu bukan aksesoris kami yang bagus Tuhan. Bukan karena worship, bukan karena khotbah, bukan karena apapun, tapi karena hati kami yang terbuka buat Tuhan. Itu yang membuat Engkau Tuhan mau menampakkan diri-Mu bagi kami Tuhan. Sehingga kami boleh berjumpa dengan Tuhan siang ini. Kami gak mau Tuhan ibadah kami hanya ibadah yang biasa Tuhan. Ibadah yang rutin seperti kebanyakan orang Tuhan. Tapi kami mau ibadah kami ini benar-benar ibadah yang mengandung janji Tuhan. Di mana setiap pribadi kami boleh berjumpa dengan Tuhan, ngalami Tuhan lebih lagi ya Tuhan. Karena kami tahu pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan Tuhan. Engkau yang memegang kendali masa depan kami. Engkau yang akan menuntun setiap langkah hidup kami. Dan kami siang ini kami mau katakan Tuhan, kami rindu ketemu Tuhan. Kami rindu hati kami Tuhan, Kau tilik hati kami Tuhan. Seberapa kami rindu sama Tuhan. Kau baik Tuhan buat kami, Kau baik. Kau baik Tuhan, Kau baik, Kau baik, Kau baik Tuhan buat kami Tuhan Yesus. Singkapkan segala selubung yang menghalangi kami ya Tuhan untuk mengenal-Mu lebih lagi Tuhan. Bawa kami, tenggelamkan kami dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Supaya kami boleh berjumpa dan terus Tuhan bisa menatap wajah-Mu Tuhan. Dan kami percaya dengan iman kami bahwa Engkau hadir bersama kami Tuhan siang ini. Roh Kudus-Mu sedang melawat kami ya Tuhan. Roh Kudus-Mu sedang menjamah setiap pribadi kami ya Tuhan. Roh Kudus-Mu sedang membebaskan setiap orang yang terbelenggu, yang terikat Tuhan. Apapun pergumulan kami siang ini, kami tahu Tuhan, Engkau membebaskan kami Tuhan. Sehingga kami menjadi orang yang merdeka untuk menyembah Tuhan.
Orang yang merdeka untuk mendengar firman Tuhan. Karena Engkau lah yang membebaskan kami Tuhan. Terima kasih. Oh Yesus, terima kasih, makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Oh Yesus. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Mari terus rasakan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita. Katakan sama Tuhan, Tuhan makasih, Engkau baik Tuhan. Mungkin hari ini kita gak baik-baik saja. Mungkin hari ini teman-teman ada yang ngalami pergumulan atau ngalami apapun juga lah siang ini. Atau Bapak Ibu mungkin sedang ada dalam satu situasi yang gak enak. Tapi biarlah yang keluar dari mulut kita hanya ucapan syukur. Satu kata, say thank you to Jesus. Makasih Tuhan Yesus. Makasih, makasih Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Mungkin ada yang sedang saat ini berkata, Tuhan masa depanku aku gak tahu Tuhan. Dengan situasi kondisi yang saat ini terjadi Tuhan. Tapi Tuhan mau katakan masa depanmu ada dalam tangan Tuhan. Dia yang menjamin hidupmu, dia yang akan mengendalikan hidupmu. Tugasmu cuma satu, berserah sama Tuhan, percaya bahwa dia Allah yang akan membuka jalan dalam hidupmu. Dia yang akan membukakan pintu-pintu yang berabad-abad tertutup akan dibuka di dalam nama Yesus. Segala penghalang apapun yang hari ini kau hadapi, Tuhan akan katakan akan terbuka dalam nama Yesus. Tugasmu cuma satu, percaya dan berserah kepada Tuhan. Yakinkan dalam hatimu bahwa Yesus ada dan memimpin langkah hidupmu. Dia yang memegang kendali dalam setiap kehidupan kita. Dia yang akan selalu berkata, mari mendekat kepadaku. Makasih Tuhan. Saya diingatkan satu firman Tuhan dikatakan gini. Waktu murid-murid Yesus mulai mengambil menjala ikan Petrus, tiba-tiba dia merasakan seharian pengalaman mereka, segala macam apa yang mereka dapat itu rasanya gak berguna sekali. Lalu hari itu tiba-tiba Yesus datang dan berkata, ayo tebarkan sebelah kananmu. Seringkali kita gagal bukan karena kurang hebat, tapi kita sering mengandalkan kekuatan, pengalaman kita, kehebatan kita. Kita jarang sekali untuk bersandar, berseru sama Tuhan. Kita jarang sekali untuk ngomong sama Tuhan, Tuhan besok aku mau lakukan ini. Maukah Engkau yang memimpin langkah hidupku? Tuhan cuma katakan sama kita hari ini, jangan sekali-kali bersandar hanya pada pengertianmu sendiri. Jangan sekali-kali hanya bersandar kepada pengalamanmu. Tapi izinkan Dia yang memegang kendali hidupmu. Izinkan Dia yang memimpin langkah hidupmu. Kadangkala pengalaman kita tidak pernah berarti. Kadangkala mungkin apapun yang akan kita lakukan rasanya kosong. Waktu Yesus ada di perahu, ada angin badai dan segala macam. Yesus bukan seorang nelayan, dia hanya seorang tukang kayu. Tapi waktu murid-muridnya sebagai seorang nelayan yang tiap hari bisa melaut dan segala macam, punya pengalaman hebat. Tapi hari itu gugur ketika ombak badai menerpa hidup mereka. Mereka bilang, Guru, apakah engkau tidak tahu badai hari ini datang? Kadangkala pengalaman kita harus kita mungkin singkirkan sedikit. Biarlah Yesus pegang kendali hidup kita. Tuhan cuma butuh engkau rendah hati di hadapan Tuhan. Makasih Yesus. Berbicara buat kami, supaya kami lebih mengerti Tuhan apa yang menjadi kerinduan-Mu. Dalam nama Yesus, sama-sama katakan, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yuk silakan duduk, brother and sister, teman-teman semua, Bapak Ibu. Nah, pagi atau siang hari ini, bukan pagi ya, siang ya. Ini siang ini saya mau bawakan satu tema, judulnya apa? Kerendahan hati. Nah, Bapak Ibu, teman-teman yang semua yang dikasih Tuhan, nah kerendahan hati ini kan seringkali disalahpahami gitu ya, ketika orang mikir tentang, kalau teman-teman semua brother and sister bicara tentang rendah hati, apa sih yang ada di pikiran kita? Bicara tentang rendah hati, yang ada di benak kita apa sih? Kalau bicara tentang rendah hati, bicara tentang kerendahan hati, apa sih yang ada di benak kita? Apa sih yang ada di pikiran kita? Saya percaya, saya yakin percaya gini,
ketika bicara tentang kerendahan hati, itu kan orang selalu bilang gini, kalau orang bersikap lemah itu rendah hati. Lalu ada juga orang yang berkata gitu kan, kalau kamu lunak, wah nggak ada daya segala macam, itu rendah hati. Ya gitu kan, itu rendah hati ya. Seringkali orang berkata seperti itu. Nah saya percaya gini, ini justru sebaliknya gitu kan. Di Alkitab, orang yang sungguh-sungguh rendah hati itu sering sekali disalahpahami dan atau mungkin seringkali dikatakan sombong atau angkuh. Boleh slide-nya. Nah kalau teman-teman lihat di sini siapa gambarnya nih ya? Daud dan Goliat. Pernah baca kisah ini kan? Kisah Daud dan Goliat ya. Kalau kisah Daud dan Goliat, lihat, waktu pertama kali Daud datang ke medan pertempuran, tidak serta-merta tiba-tiba Daud datang ke situ. Dia disuruh oleh siapa? Bapaknya, oleh ayahnya, kan disuruh. Ayahnya bilang gini, lu coba datang ke sana. Ya kan, karena Isa ini dulu orang Betawi. Datang ya, lu ke sana, lu datang, lihat kakakmu, kasih makan buat mereka. Karena apa? Di medan pertempuran mereka sedang berperang melawan orang apa? Filistin. Coba kamu datang sana, tengoklah ke sana. Nah, lihat, ketika Daud ada di medan pertempuran, di medan tempur, ia melihat apa? Semua prajurit yang ada hari itu termasuk siapa? Kakaknya Daud hari itu, kalau Bapak Ibu perhatikan, teman-teman perhatikan, itu dalam sikap, dia sikap militer tapi ganjil. Artinya ada sesuatu yang aneh gitu, ada something wrong, ada sesuatu yang salah. Nah lihat, di balik lihat batu karang itu, mereka kan bersembunyi ya, bersembunyi di balik batu gitu, sembunyi. Rasanya mereka kayaknya ketakutan. Mereka gemetar, mereka takut karena lihat siapa? Lihat Goliat gede gitu kan, badannya gede, tinggi besar gitu. Saya sih baca gitu kan, ada beberapa literatur katanya lebih dari 3 meter segitu kan. Goliat tuh tinggi gede dan segala macamnya gitu. Lah mereka takut, mereka gemetar, mereka itu rasanya terintimidasi. Mereka lihat Goliat itu seolah-olah lihat ini bukan lawan kita. Karena apa? Lihat ukuran, tinggi gede. Lihat apa lagi? Bapak Ibu kalau mandang, teman-teman kalau mandang Goliat, apa sih yang ada di pikiran kita? Kalau lihat Goliat, ini lihat di gambar ini Goliat, apa sih yang ada di pikiran kita? Sangar. Oh, terus apa lagi? Hah? Tukang makan? Enggak tahu ya. Apa coba? Bahaya. Ah, benar. Sangar, bahaya, apa lagi? Apa? Powerful. Artinya kuat banget ya. Apa lagi coba kalau lihat Goliat? Terlatih. Karena dia emang baju jirahnya aja udah berapa kilo kali ya. Terlatih. Terus apa lagi? Kejam. Apa lagi? Hah? Masa lihat Goliat gak ada kepikiran sih? Tadi sangar gitu kan, powerful, kejam gitu, wah terlatih, hebat segala macam, kuat gitu kan, apalagi kalau lihat Goliat? Hah? Apa? Gede bener. Nah itu yang paling penting sih sebenarnya. Gede bener, emang gede bener gitu ya. Bayangin, lihatnya gede kan? Gede, lihat Eliab itu waktu lihat Goliat itu mereka lihatnya apa? Ukurannya gede banget. Gede, kuat, tadi kan powerful, bahkan yang paling utama itu reputasi daripada Goliat ini dikenal sebagai pembunuh yang paling hebat. Makanya satu orang ngalahin pasukan yang banyak, benar nggak? Itu yang mereka tahu gitu. Makanya begitu lihat Goliat, mata mereka langsung bilang, wah celaka ngapain ngelawan yang kayak gini. Nggak bisa. Kalau gua lawan dia, itu sama dengan apa? Bunuh diri. Makanya Eliab semua pasukannya, lihat mereka apa? Mundur, sembunyi, takut, gemetar. Kebayang Bapak Ibu teman-teman yang dikasih Tuhan, ini lihat Daud ini ngelihat ini berlangsung bukan hanya sebentar, tapi ini udah lama kejadian kayak gini. Daud udah lihat ini orang nih gak benar, makanya lihat
waktu Daud ngomong sama Eliab dan pasukannya dengan pertanyaan yang gak ada tedeng aling-alingnya, ini sesuatu yang membuat Eliab agak agak emosi. Boleh klik. Nah, di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 26, teman-teman bisa lihat, yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Lalu berkatalah, ya suaranya yang kencang, tenang, makan siang masih jauh. Yuk suaranya kencang, 2, 3. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Ini satu perkataan yang sangat mencengangkan dan yang membuat Eliab marah sama Daud. Yang di bold warna kuning itu Daud ngomong ini, siapa sih dia? Orang yang gak bersunat ini sampai berani gitu kan mencemoohkan barisan Allah yang hidup, yang kuat, yang hebat ini. Siapa sih dia orangnya? Nah lihat, kalau teman-teman dengar kayak gitu seringkali jengkel gak? Coba di benak kalian ketika baca ayat ini Daud ngomong gitu, apa sih yang ada di benak kita? Hah? Waktu kita ngomong, wah siapa sih orang ini? Siapa sih dia? Sok banget, belagu banget. Kan kita nih pasukan Allah yang hebat. Kalau teman-teman dengar gitu, ngomong gitu, di benak kita apa? Coba klik, ini kata yang sering kali muncul di kita. Iya kan? Apa? Sombong bener. Iya kan? Sombong bener. Lu siapa? Lu tuh kecil. Bener gak? Daud tuh kecil, Goliat gede. Dia akan bilang sama si Eliab ini, lihat. Sikap Daud ini menjengkelkan daripada kakak sulungnya yang bernama Eliab. Sikap Daud ini yang saya mau katakan gini. Saya yakin percaya gini, di dalam pikirannya Eliab hari itu kalau kita mau ngomong gitu kan, pasti dia bilang gini, ini adikku ini besar mulut, ini adikku ini rasanya sombong bener, kita aja pasukan yang terlatih takut. Nah lu cuman apa? Kerjaan dia apa? Ngegembalain domba berapa? 2, 3, sombong bener. Teman-teman kalau ketemu orang kan selalu gitu kan, wah lu gak bisa ya, sombong bener. Ya kan? Daud tuh dibilang sombong. Daud tuh dibilang orang mungkin dia, lu siapa sih? Sampai belagu kayak gini, nantangin yang kayak gitu, lu belum tahu di depan kamu tuh siapa. Di depan kamu itu Goliat, tingginya aja. Bapak Ibu kebayang gak kalau Daud sama Goliat segimananya sih? Bisa dibayangkan gak? Eliab tuh tinggi loh, Eliab tinggi, tapi lebih rendah daripada Goliat. Mungkin Daud segininya aja udah tinggi lah ya gitu ya, pendek. Daud tuh pendek gitu kan, gak tinggi-tinggi amat. Kalau tadi lihat gambarnya juga mungkin sepahanya kali ya. Bayangkan gini, dia itu orang kecil, Eliab makannya wajar. Saya bilang gini, Eliab wajar kalau dia mikir Daud itu sombong, karena apa? Lu kan belum pernah latihan perang, waktu dia ngomong maju aja, Saul mau kasih bajunya aja, baju kedodoran gitu kan. Di Saul kan udah tinggi, Goliat lebih tinggi lagi. Mungkin Eliab udah mikir, lu sombong, lu tuh gak pernah pengalaman, lu tuh gak punya apa-apa, lu gak bisa ngapa-ngapain. Sekarang lu ngomong, pengen ngadepin siapa? Goliat. Kalau kita orang dunia akan bilang apa? Sombong. Kenapa? Karena rasanya perkataannya itu penuh dengan keangkuhan. Perkataannya itu penuh dengan apa? Sesuatu yang rasanya tinggi hati. Yuk boleh klik lagi. Nah kalau Bapak Ibu teman-teman di sini lihat. Yuk kita baca sama-sama 1 Samuel 17 ayat 28. 2, 3. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar Daud berbicara dengan mereka, Eliab menjadi marah kepada Daud lalu berkata, mengapa kamu datang ke sini? Siapakah yang menjaga kawanan domba ayah kita itu di padang belantara? Aku tahu kesombongan dan kejahatan hatimu.
Kamu datang ke sini hanya apa? Untuk melihat. Lihat, kakaknya bilang ini, aku tahu kamu tuh licik. Aku tahu kamu tuh jahat hatinya. Aku tahu kamu tuh sombong benar. Udah kamu pikirin aja domba orang tua kita. Nah lihat gini, Eliab dengan jelas kalau teman-teman perhatikan menganggap Daud itu berlaga. Dia menganggap Daud itu sombong, dia menganggap Daud itu tinggi hati. Nah kalau teman-teman perhatikan, boleh klik. Kalau teman-teman Bapak Ibu semua perhatikan, siapa sih yang sombong di antara mereka? Ayo saya mau tanya. Siapa sih yang sombong antara Eliab, pasukannya dan Daud? Siapa yang sombong dan siapa yang rendah hati menurut teman-teman? Hah? Kadangkala kita kan menilai segala sesuatu itu dari perkataan, benar gak? Orang ngomong kayak gitu, ih sombong bener. Belum tentu sombong. Orang yang ngomong seperti itu juga belum tentu dia tuh merasa angkuh, merasa tinggi. Kita nilai orang ini udah salah gitu kan. Kita mengerti tentang kerendahan hati itu sesuatu yang terlalu centek. Karena apa? Kita mikir orang rendah hati itu kalau ngomong, aduh aku mah gak bisa. Ih rendah hati banget ya. Ih aku mah ada orangnya kayak gini. Siapalah aku hanya butiran debu. Iya kan? Bayangin kita nih kadang kayak gitu. Kalau ngomong tuh kayaknya seolah-olah, kalau lembut itu rendah hati gitu kan. Kalau ngomongnya strong kuat gitu kan. Rasanya kayak apa? Angkuh. Lama-lama orang Batak sombong semua, kadang ngomongnya kasar-kasar. Iya, wah begitu orang Batak ngomong, cang. Untung saya Batak lahir di Bandung. Enggak. Bayangin, kita kadang-kadang secara tidak langsung gitu ya. Seringkali, wah sombong banget, angkuh banget, perkataannya itu menyakitkan. Kalau kita lihat di sini, siapa sih sebenarnya yang sombong? Siapakah yang benar-benar rasanya itu tinggi hati? Saya percaya teman-teman yang dikasihi Tuhan, yuk boleh klik lagi. Kalau kita lihat di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah apa? Pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi apa? Tuhan melihat apa? Hati. Bayangkan gini, waktu kita baca ayat ini sesuatu yang sangat sederhana teman-teman. Kalau kita ngomong siapa sih yang sombong di antara mereka, pertanyaannya kan simpel. Kenapa Tuhan nolak Eliab? Kenapa Tuhan nolak Eliab? Kenapa dia dianggap sebagai orang yang biasa gitu kan? Saya mau katakan gini teman-teman yang dikasih Tuhan, Eliab itu menuduh Daud sombong. Eliab ngomong sama Daud, kamu tuh tinggi hati, angkuh, belaga dan segala macam. Justru kalau kita lihat dari ayat ini, kalau teman-teman perhatikan, kesombongan itu bercokol di hatinya Eliab. Kesombongan itu ada di dalam diri Eliab, bukan di dalam diri Daud. Bukan di dalam diri orang yang sungguh-sungguh dikatakan sombong. Teman-teman bisa perhatikan, kenapa? Karena hal ini kalau teman-teman lihat di situ, Eliab itu mengatur pertempuran dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Itu yang sombong. Benar ya? Eliab itu waktu perang gak pernah ngandelin Tuhan. Dia perang, dia ngandelin siapa? Pengalaman, kemampuan, kehebatannya. Dan saya mau katakan, dia tuh ngandelin dirinya sendiri. Makanya seringkali kita salah. Kalau kita melihat apa yang terjadi pada Eliab dan terjadi pada seorang yang bernama Daud. Nah, hal ini sama dengan yang dilakukan oleh 10 mata-mata. Kalau teman-teman pernah baca tentang 10 mata-mata, lihat apa yang terjadi waktu mereka lihat tanah Kanaan. Kebayangkan sama teman-teman yang dikasih Tuhan, mana yang rendah hati dan mana yang sombong itu benar-benar kelihatan. Waktu 10 mata-mata gitu kan mereka lihat gitu kan, mereka lihat berapa orang yang meragukan? Dari 12 berapa? 10. 10-nya ragu. Yang 2-nya kan ngomongnya kayak sombong, udah maju terus lah.
Iya kan? Maju, jangan lihat yang lain, percayalah kita pasti bisa merebut tanah Kanaan. 12 pengintai disuruh, 10 ragu, 2 seolah-olah kayak orang sombong. Kamu maju aja, tenang aja, pasti kita menang. Pasti kita hebat, pasti kita luar biasa. Nah kalau ditanya siapa sih yang paling sombong dan siapakah yang paling rendah hati? Nah Daud atau Eliab atau 10 mata-mata, Yosua dan Kaleb gitu kan. Bayangin teman-teman yang dikasih Tuhan, lihat Tuhan itu malah memuji kerendahan hati Daud. Makanya tadi dikatakan Daud adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Bukan karena perkataannya yang keluar dari mulutnya, bukan sesuatu yang mungkin orang bilang dia ini orang yang sombong. Karena kerendahan hati itu menjadi ciri daripada kehidupan seorang pribadi yang bernama Daud. Dan saya percaya teman-teman yang dikasih Tuhan, pemimpin yang hebat ini sama sekali nggak pernah lemah. Daud tuh nggak lemah. Daud tuh nggak biasa-biasa, Daud tuh nggak lunak, Daud tuh nggak tanpa daya. Kalau teman-teman baca di dalam Mazmur 118 ayat 6, kalau ada nggak? Mazmur 118 ayat 6. Yuk baca sama-sama, 2, 3. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Teman-teman baca ayat ini sombong gak sih? Kalau kita baca sepintas mungkin bilang gini sombong, tapi enggak. Justru dia orang yang seperti Daud ini adalah orang yang yakin kalau dia itu dekat sama Tuhan dan dia mengandalkan Tuhan. Makanya ketika kita hari ini, coba aja sederhana lah gini. Teman-teman setiap hari punya pekerjaan yang saya percaya rutin, ya kan? Teman-teman rutin punya pekerjaan yang studinya udah tahu. Yang mungkin rumah tangga kita tahu, rumah tangga kita juga udah tahu semuanya. Pertanyaan saya gini, pernah gak kita pagi hari datang sama Tuhan ngomong, Tuhan aku mau kerja hari ini dan aku serahkan semua pekerjaanku. Mampukan aku untuk aku melakukan pekerjaan yang kau percayakan. Pernah gak kita ngomong sama Tuhan? Karena apa gini? Kita ini kalau misalkan ya urusannya dengan laptop lah, dengan pekerjaan yang rutin ada di depan mata kita. Kita kadang-kala udah jarang sekali ngandelin. Kenapa? Ngandelin Tuhan apalagi. Karena kita tahu, oh ini pekerjaan kita ini seperti ini, yang kita lakukan ini. Semua udah terstruktur dengan baik, benar gak? Jarang kita doa sama Tuhan, Tuhan tolong gak? Padahal sebenarnya di situ harusnya kita benar-benar doa kan, minta pertolongan Tuhan, ngandelin Tuhan. Karena apa? Seringkali kita juga hang. Waktu kita kerja siapa tahu gitu kan lagu mencet keyboardnya laptop tiba-tiba keseleo kan nggak bisa aja kan. Tiba-tiba kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi lalu tiba-tiba mungkin lagi kerja enak-enak semuanya hang dan segala macam. Akhirnya kita mulai bilang aduh kerjaanku yang hari ini udah dikerjakan capek-capek ternyata hilang gitu kan. Kita nggak pernah sadar yang kayak gitu tuh bisa terjadi. Justru disitulah lihat letak kesombongan kita karena apa? Menganggap segala sesuatu sudah biasa. Orang yang sombong, orang yang rendah hati bukan berarti orang yang keras atau lunak gitu kan. Tapi orang yang berserah penuh kepada Tuhan, yang setiap hari dia mengandalkan Tuhan. Saat apa? Saat bangun tidur, dia saat teduh, dia ngandelin Tuhan. Tuhan pernah ngomong gini, datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Belajarlah kepadaku karena aku ini lemah lembut dan rendah. Lemah lembut itu bicara tentang apa Bapak Ibu? Orang yang lemah lembut itu bukan bicara orang yang ketemu sama orang hai gitu kan. Enggak gitu kan. Orang yang lemah lembut itu yang bukan yang ketemu sama orang lalu ngomongnya wih gitu kan. Enggak. Orang yang lemah lembut itu adalah orang yang mudah dibentuk sama Tuhan. Kita walaupun hari ini tampilannya sangar, tapi kalau sama Tuhan, sekali Tuhan bilang gini, kamu harus kayak gini, maka dia menurut sama Tuhan, itu lemah lembut. Ada orang kelihatannya kan kalem ya, santai gitu, wajahnya. Tapi kalau dia dibentuk, diarahkan, wah tanduknya keluar semua.
ya kan? Susah sekali untuk dikasih tahu. Ini bukan bicara tentang lemah gemulai atau apa, tapi bicara tentang hati yang siap dibentuk sama Tuhan. Lalu bicara tentang rendah hati apa sih? Rendah hati itu bukan berarti saya ketemu David, halo salam David apa kabar? Kamu punya nomor rekening nggak? Saya enggak juga kan. Orang yang rendah hati itu nggak ketemu sama seseorang lalu bisa, halo salam. Saya mau katakan gini, orang salam juga belum tentu rendah hati. Setuju nggak? Iya kan? Shalom, apa kabar? Iya. Mukanya malaikat, hatinya setan. Ketemu sama orang, ya kan? Kadang-kala kita, saya mau katakan enggak gitu. Orang rendah hati itu orang yang benar-benar tiap pagi itu, Tuhan, aku nggak mampu Tuhan, aku nggak bisa Tuhan. Orang rendah hati itu tiap hari dia ngandelin Tuhan, makanya saat teduh tuh apa? Bicara tentang kerendahan hati, lututmu bicara tentang kerendahan hati. Kita ngomong sama Tuhan, Tuhan, tolong Tuhan. Ajar aku Tuhan untuk aku bisa rendah hati. Untuk aku bisa benar-benar ngandelin Tuhan. Orang yang sombong itu orang yang anggap dirinya udah biasa, udah punya pengalaman. Tadi saya sebutkan. Kurang gimana coba kalau murid Yesus. Kalau ngomong laut dia lebih jago daripada Yesus, benar nggak? Kalau ngomong dia tentang lautan, buat saya murid Yesus tuh paling hebat. Karena semua mereka punya background latar belakang seorang nelayan. Tapi waktu ngadepin ombak mereka nggak bisa ngomong apa-apa. Mereka lu bilang sama tuh guru gimana? Ada ombak saya nggak bisa. Pengalaman mereka rontok. Pengalaman yang bertahun-tahun mereka bangun mungkin dari keluarga nenek moyang mereka rontok hari itu. Kenapa? Karena mereka sombong di hadapan Tuhan. Kadangkala pengalamanmu satu kali akan tidak berguna. Engkau cukup mengandalkan Tuhan. Apalagi zaman sekarang. Siapa yang tahu sekarang dolar berapa sih? 15 apa 16? 15 ya? 15 ya. Bayangin dolar naik. Teman-teman hari ini, saya baru kemarin sama istri pelayanan. Di salah satu pengusaha. Dia bilang, aduh ekonomi lagi kacau nih, gini. Kebayang sama teman-teman. Lu punya strategi apa sih? Kita punya strategi. Tadi saya baru ngobrol sama David gitu kan. Saya cerita, saya dulu pernah masukin barang-barang chemical gitu kan. Harganya miring. Logika manusia masuk. Karena harga orang yang ditawarkan lebih mahal dari yang saya tawarkan. Saya 3 yen, dia 5 yen. Mahal mana? 5 yen kan? Tapi yang masuk 5 yen. 3 yen nggak masuk. Saya bingung. Waktu itu diminta 4 ton gitu kan resin. Saya bingung gimana itu kan. Sering kali gini. Hal-hal yang seperti ini kan nggak terduga. Kita kan udah pikir wah gampang masuk. Harga lebih murah apa. Ternyata di lapangan enggak. Saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan kok bisa? Kok bisa kayak gini? Bisa lah kata Tuhan, kamu sombong gak pernah ngandelin saya. Kalau orang lain mah sombong udah wajar, emang deket sama setan. Iya kan? Nah kita kok ngomong deket sama Tuhan tapi gak pernah ngandelin Tuhan. Lucu gak? Coba di sini kita teman-teman. Kadang-kadang makan aja lupa doa. Tapi di sini mah enggak lah ya. Ya kan? Gak pernah. Tuhan berkati makanan yang sudah aku suap. Ya kan? Enggak juga lah. Saya percaya teman-teman mah kalau doa makan paling cincai lah ya. Bayangin, kadang kita lupa tuh entah ada unsur mungkin udah emang habitnya, emang seperti itu. Ada yang emang lupa hari itu emang lupa gitu kan. Nah kalau itu udah jadi habit kan bahaya. Kerja, kalau udah habit, udah biasa, gak pernah ngandelin Tuhan. 1 kali mentok baru dia bilang, Tuhan tolong, ya kan. Tuhan cuma bilang gini, lu mah modelnya aneh, kalau udah mentok datang ke gua gitu kan. Giliran lu seneng gak pernah nyamperin. Sombong. Iya kan? Kita kadang-kala kan gak sadar yang kayak gini-gini. Kadang-kala kita anggap, wah aman lah. Saya waktu itu mentok dan saya bilang sama Tuhan, kenapa ya Tuhan kayak gini? Ternyata Tuhan cuma ingetin saya satu, sombong. Orang yang sombong, orang yang tinggi hati akan direndahkan.
Orang yang rendah hati maka dia akan diangkat oleh Tuhan lebih tinggi lagi. Amin. Orang yang benar-benar sama Tuhan tuh, ya udah, nggak ada yang lain. Kekuatan kita, ekonomi hari ini, teman-teman sekarang kuliah apa segala macam, mau kerja apapun. Hari ini coba lihat, punya duit aja, Setiawan ini cepet ya. Benar nggak? Begitu jajan aja, set, nasi campur, nasi goreng, nasi, wah, habis semua. Sehari aja jalan, seret. Bayar ini mahal, bayar itu mahal, bawa duit 1 juta. Dulu mah 1 juta masih mending. Mungkin zaman saya bapak ya pak ya, saya zaman dulu masih duit ada 5 perak. Teman-teman ada yang ngalamin duit 5 perak? Enggak ya kan? Bayangin saya punya duit 5 perak aja masih bisa beli kerupuk dulu. Bener ya bu ya? Kita sama-sama beli kerupuk, ada duit 10 perak itu warnanya kuning, tembaga. Bisa beli kerupuk, bisa makan, wah udah enak gitu kan. Sekarang coba boleh punya duit 1 juta. Teman-teman pergi ke mall, makan. 2 orang, 3 orang udah habis 400.000. Iya kan? Padahal yang dimakan apa? Biasa aja. Nggak terlalu gimana. Hari ini, kalau kita ngandelin kekuatan sendiri, bisa hancur. Kita butuh rendah hati. Penghasilanmu, kalau engkau benar-benar enggak, Tuhan tolong. Hancur. Usaha apapun zaman sekarang, usaha. Saya mau katakan, orang yang baru mau modal usaha, buka usaha, kalau dia nggak benar-benar bersandar sama Tuhan, susah. Mau modal usaha apa zaman sekarang? Usaha udah ada semua di muka bumi, ya kan? Mau jualan apa? Mau buka usaha apa? Semua udah ada, saingannya udah ada. Cuma satu yang belum, kita ngandelin dan berharap sama Tuhan. Engkau buka usaha apapun, kalau engkau disertai Tuhan, engkau akan berhasil. Amin. Engkau buka apapun, mau jualan apapun, kalau Tuhan ada bersamamu, kau rendah hati, enggak sombong, buka usaha mulai dengan Tuhan, maka Tuhan akan bukakan jalan dalam hidupmu. Ini yang dilakukan oleh Daud. Daud tuh ngomong sama Goliat tuh bukan karena sombong, karena dia mengenal Tuhan dengan baik. Makanya bukan karena dia juga ngomong karena perkataan-perkataan dia yang luar biasa, enggak. Dia ngomong sama kakaknya itu karena dia tahu. Makanya ketika Daud menghadapi Goliat, dia datang bukan dengan kekuatan sendiri. Dia bukan datang dengan apa yang ada pada dia, tapi dia bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Aku datang bukan dengan pedang, aku datang bersama Allah yang hidup, Allah yang hebat. Amin. Itu kan kata-kata dia. Itu kata-kata Daud yang mengalahkan daripada Goliat. Beda dengan Eliab, makanya Eliab itu bergantung pada apa? Strategi perang, pemikiran dia, cara dia ngalahin musuh, dari apa yang dia dapat dari pendidikan perang, dan itu yang dia andalkan, dan hari itu teori dia mentok semua. Semua strategi bisa dipakai, tapi kalau Tuhan gak buka jalan gak akan pernah terjadi. Betul ya? Cuma satu Tuhan yang kita andalkan. Tuhan yang kita perluin. Kalau engkau kerja, mau dipromosin? Pengen kita naik gaji, Tuhan pengen naik gaji. Kita gak usah sikut kanan sikut kiri. Rendah hati aja datang sama Tuhan. Tuhan, engkau yang promosi kok. Tuhan yang buka. Tugas kita lakukan duit, lakukan yang paling terbaik dalam pekerjaan, usahamu, dalam apapun, maka Tuhan akan bukakan segalanya. Tugas kita cuma itu. Minta sama Tuhan, ngapain mesti pusing? Teman-teman melayani, bekerja, coba lihat. Saya selalu bilang sama jemaat saya, banyak orang yang ngelamar di satu perusahaan, mungkin ratusan dan mungkin ada ribuan. Tapi kenapa kamu yang dipilih untuk kerja di situ? Itu blessing, anugerah Tuhan. Kenapa? Engkau berdoa minta sama Tuhan. Amin. Walaupun CV-mu bagus, S1, S2, S3, S4, ya kan, S5 gitu kan, semua ada. Rasanya, pengalamannya, kalau ditanya CV-nya udah lengkap semua. Lulusan London, lulusan Amerika, lulusan ini udah banyak. Tapi kadangkala kalau Tuhan gak buka jalan gak akan pernah terjadi. Mungkin kau orang sederhana, tapi kau berserah sama Tuhan, maka Tuhan buka jalan buat kita. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Makanya kerendahan sejati adalah ketaatan kita dan ketergantungan mutlak sama Tuhan. Kalau kita mau mutlak, kita rendah hati sama Tuhan.
pasti Tuhan akan buka jalan. Teman-teman, Bapak, Ibu, kita semua perlu sungguh-sungguh rendah hati untuk punya iman. Iman aja perlu rendah hati. Kita mau punya iman mesti rendah hati, karena lihat, ketika kita rendah hati, kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Kita minta sama Tuhan, yakin pada kemampuan anugerah Allah. Itu kan bicara tentang iman. Waktu aku rendah hati berseru, Tuhan blessing-Mu turun atasku sepanjang hari ini. Itu iman percayamu dengan segala kerendahan hati datang sama Tuhan. Makanya siang hari ini teman-teman yang dikasih Tuhan, yuk kita datang sama Tuhan. Saya percaya apapun masalahmu, kalau engkau rendah hati pasti Tuhan tolong. Apapun pergumulanmu, apapun yang kau rindukan, Tuhan cuma bilang gini, ayo andalkan Tuhan, jangan andalkan kemampuanmu sendiri. Nah, Alkitab bilang terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan sendiri. Dan yang terakhir nih, kerendahan hati sama sekali tidak berkaitan dengan bicara lembut. Amin. Bukan merendahkan diri, melainkan berkaitan dengan hidup secara berani dan tak kenal menyerah dalam kuasa Tuhan. Artinya ngandelin Tuhan. Artinya kita benar-benar datang sama Tuhan. Tuhan, Engkaulah kekuatanku. Saya kadang-kadang teman-teman yang dikasih Tuhan, ada banyak pergumulan yang harus saya hadapi. Tapi ketika saya cuma bilang, Tuhan tolong saya tahu, saya angkat tangan. Kenapa teman-teman nyanyi mesti ngangkat tangan sih? Angkat tangan kan kalau polisi kan, ayo angkat tangan. Artinya apa? Menyerah. Simple kan? Mau angkat tangan juga ragu-ragu segini. Kata Tuhan, nyerah kagak sih? Ya kan? Segini deh, kan kagok gitu kan. Mau nyerah, nyerahlah sekalian gitu kan. Kalau nyerah sekalian kan beda tinggi ya. Ya. Tapi kalau segini kan bingung Tuhan juga. Ya udahlah, aku tolong setengah ya. Kebayang kan? Hari ini makanya kalau lagi nyanyi sama Tuhan, angkat tangan, nggak pusing. Tuhan, nyerah sama Tuhan. Karena apa? Tuhan pasti buka jalan dalam hidupmu. Jangan pernah sombong, amin. Jangan pernah rasa tinggi hati, dipakai Tuhan, diberkati Tuhan, ngalami apapun dengan Tuhan, tetaplah berkata, itu semua karena Tuhan. Amin. Usahamu maju, usahamu diberkati, semua karena Tuhan. Bukan karena kita hebat. Ada banyak orang berusaha, tapi engkau mungkin diberkati Tuhan. Karena engkau ngandelin Tuhan. Ini yang selalu, coba kalau yang suka nyetir mobil, ayo, sebelum nyetir mobil, doa dulu. Amin. Doa, Tuhan, siapa tahu tiba-tiba ban kempes di jalan. Kita kan nggak tahu, ya kan? Tuhan, aku serahkan perjalanan ini, aku serahkan kendaraan ini. Itu ngandelin Tuhan. Make it simple lah, buat simple segala sesuatunya. Jangan pernah buat susah dalam hidupmu. Kalau kita benar-benar simple sama Tuhan, Tuhan juga simple sama kita. Amin. Tuhan ini adalah Tuhan yang baik buat kita. Setiap kali kita berseru, Tuhan jawab. Saya makanya gak pernah rasanya waktu menggembalakan beban berat, iya. Tapi saya percaya waktu saya berlutut, maka Tuhan akan turun tangan. Amin. Makanya kenapa sih disuruh berlutut, doa, nunduk, itu tanda engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tanda kita bilang, Tuhan gak ada yang lain. Minggu lalu mama saya meninggal gitu kan. Saya juga rasanya gimana gitu. Waktu mama meninggal kan bingung ya. Bingung segala macam. Saya cuma bilang, Tuhan, Engkau yang campur tangan dan Engkau yang akan buat segala sesuatunya baik. Dan itu semua bisa jalan dengan baik. Sampai pemakaman. Dan itu gak mudah. Kadang-kala di tengah bingung segala macam, saya masih tetap coba untuk berseru sama Tuhan. Andelin Tuhan. Waktu ngalami mungkin banyak pergumulan, tetap berseru. Waktu diberkati, tetaplah rendah hati. Amin. Bilang sama kanan kiri, wajah kamu ini wajah diberkati loh. Iya kan? Bener gak? Coba lihat kanan kirinya, wajah kamu wajah diberkati loh. Iya kan? Jangan bilang, masa. Coba tengok kanan kirinya, bilang gini, hari ini ada berkat spesial. Saya percaya loh kita semua ini adalah orang diberkati. Karena wajah-wajahnya ceria, sukacita, ya kan? Malaikat juga waktu datang mau ngeberkatin, wajahnya senyum terus, siap nerima. Coba wajahnya cemberut, malaikat, aduh ngeri, ya kan? Makanya yuk wajah kita apapun, yuk kita
Lihat, orang yang siap menerima berkat Tuhan adalah orang yang selalu berseru sama Tuhan, rendah hati. Amin. Yuk kita bangkit berdiri. Mari pejamkan mata kita. Berapa banyak di antara Bapak Ibu teman-teman brother sister, mungkin kau sedang mengalami pergumulan, kau sedang mengalami satu mungkin kesulitan-kesulitan dalam hidupmu, pekerjaanmu, rumah tanggamu, studimu, apapun. Mungkin kau sedang berharap sesuatu yang belum pernah terjawab sama Tuhan. Hari ini maukah engkau dengan rendah hati taruh tangan kirimu di dada? Angkat tangan kananmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Biarlah pujian ini mewakili isi hati kita. Pujian ini boleh mengatakan bahwa Bapa, apapun yang aku rindukan hari ini, aku mau katakan Engkau baik bagiku Tuhan Yesus. Engkau baik. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Bapa, hamba-Mu tidak tahu Tuhan apa yang menjadi pergumulan dari setiap anak-anak-Mu Tuhan yang datang Tuhan siang ini. Ketika mereka menaruh tangan kiri mereka di dada, tangan kanan mereka tinggi di atas Tuhan, mereka mengangkatnya. Hamba-Mu gak ngerti Tuhan apa yang menjadi pergumulan mereka, biar Engkau jawab Tuhan, jawab Tuhan Yesus. Kau jamah setiap hati kami Tuhan, Kau yang membuka jalan buat setiap kami ya Tuhan. Apapun pergumulan mereka, entah sakit penyakit, entah apapun juga hari ini Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus Tuhan. Hari ini yang sedang menantikan jawaban Tuhan, Tuhan jawab dari sorga-Mu yang kudus Tuhan. Bukakan pintu-pintu yang selama ini tertutup, terbuka di dalam nama Yesus. Yang pekerjaannya sedang mengalami Tuhan hambatan, Tuhan hamba berdoa Engkau buka Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Engkau yang merindukan hari ini promosi Tuhan, promosikan mereka ya Tuhan. Hamba mau berdoa Tuhan dengan segala kerendahan hati Tuhan. Biarlah Engkau membukakan pintu-pintu itu Tuhan. Membukakan segala sesuatu yang selama ini Tuhan mungkin sulit bagi kami. Sulit untuk kami terobos, sulit untuk kami buka Tuhan. Bahkan dalam rumah tangga kami sekalipun Tuhan akan campur tangan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, setiap kami ketika mengangkat tangan Tuhan, Engkau turun tangan buat setiap kami. Engkau bukakan semuanya. Apapun penghalang itu mulai disingkirkan dalam nama Yesus. Kalau ini rancangan si jahat atas setiap kami yang menguji iman kami, kami patahkan dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan siang ini kami akan jadi umat-umat-Mu yang lebih daripada pemenang. Karena kami tahu kami ditentukan menjadi pemenang-pemenang-Mu Tuhan Yesus. Sekali lagi dengan segala kerendahan hati Tuhan, kami mau Tuhan Engkau ambil alih segala apapun yang ada pada kami. Pergumulan kami, rumah tangga, studi, pekerjaan, usaha kami. Tuhan, kami butuh breakthrough-Mu Tuhan. Kami butuh terobosan-Mu Tuhan. Kami butuh terobosan-Mu siang ini Tuhan. Kami butuh satu pintu yang terbuka dalam nama Yesus Tuhan. Makasih. Berkati anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu. Berkati mereka Tuhan. Berkati usaha pekerjaan mereka. Berkati rumah tangga mereka. Berkati studi mereka. Berkati Tuhan, tolong Tuhan. Kami percaya belas kasihan-Mu turun atas kami ya Tuhan. Yang kami butuhkan cuma favor Tuhan dalam kehidupan kami. Yang kami perlukan cuma perkenanan-Mu atas kami Tuhan. Maka apapun yang dilakukan tangan kami akan selalu berhasil dan beruntung. Karena kami tahu Tuhan yang menyertai kami. Berkat-Mu tercurah lebih lagi. Para imam musik, well singer, semua diberkati Tuhan. Makasih. Kalau kami sebentar pulang Tuhan, sertai kami dalam perjalanan tuh bungkus dengan darah-Mu yang kudus. Berkati Pastor Nathan, Pastor Lina Tuhan, yang sedang melayani di luar, urapan hikmat kuasa Allah menyertai. Tebungkus mereka dengan darah-Mu yang kudus juga Tuhan. Kami percaya pertolongan-Mu nyata atas keluarga ini Tuhan. Anak-anak diberkati Tuhan, Ebi semua diberkati Tuhan. Ebi diberkati Tuhan dengan berkat yang luar biasa. Kalau sebentar kami pulang, kami rindu berkat-Mu menyertai kami. Yuk angkat tangan kita tinggi-tinggi, arahkan hati kita.
Pulang dan bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dan indah dari Allah Roh Kudus, menyertai kita sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai kekal selamanya. Di dalam nama Yesus yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati.